Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Parsimin, Guru Pendidikan Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Topik 1, Merdeka Belajar, dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Pokok dasar materi pada topik 1 terdiri dari pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar murid. Teaching at the right level adalah pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar murid, bukan pada tingkatan kelas. Daftar pembahasan dalam video ini terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdapat 3 bahasan. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik. Kita perlu terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Guru berperan untuk menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan anak saat mereka sudah dewasa. Semua yang kita rancang untuk murid-murid mesti bertujuan, karena saat mengajar, guru sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid-murid kita. Apakah kita ingin menjadi guru yang memberi energi positif kepada murid-murid kita? Atau apakah kita ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan belajar? Menjadi guru atau pendidik itu sangatlah menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Sebagai guru, kita juga perlu adaptif
terhadap perubahan zaman. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pada modul ini, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depan mereka? Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat untuk anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pembahasan yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara perdamaian dunia. Beliau menggagas sebuah sistem yang kita sering kenal dengan sistem Among, yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru harus memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya seorang guru harus memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk belajar dan berkarya. Selanjutnya, Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru harus menjadikan murid-muridnya menjadi murid-murid yang mandiri, sehingga mereka akan bisa menjalani kehidupan mereka di masa depan. Pembahasan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan budi pekerti. Pendidikan berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ketiga ini, kita akan membahas tentang kodrat murid dan trikon. Yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid adalah kodrat keadaan yang dibedakan menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, murid-murid yang berada di perkotaan ataupun murid-murid yang berada di pedesaan. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedesaan, ada yang tinggal di dekat pantai, ataupun ada yang tinggal di daerah pegunungan. Selanjutnya, kodrat zaman merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus berubah, menyesuaikan dengan zaman demi murid-murid kita.
Selanjutnya yang kedua adalah asas Trikon. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang dapat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, continue, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Yang pertama, continue. Artinya adalah perkembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbidanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menumbuhkan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar yang membagi budi pekerti menjadi dua. Yang pertama adalah bagian biologis, meliputi rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa egois, dan rasa berani. Selanjutnya, bagian intelligible, kecakapan dan keterampilan pikiran dan kemampuan menyerap pengetahuan. Selanjutnya, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5, kita akan membahas tentang mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang pertama, selamat dan bahagia. Artinya adalah pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Namun, lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Yang ketiga, Merdeka Belajar abad ke-21. Kompetensi abad ke-21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan seorang guru. Selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya,
bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Selanjutnya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid-murid kita. Pesan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.